Hai Sobat BPSDM, perkenalkan, nama saya Santiago Alimun. Saya lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, jurusan Nautika tahun 2018. Sekarang, saya bekerja di Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Laut Jakarta, Sekolah Diklat di bawah Kementerian Perhubungan. Halo Sobat BPSDM, saya Naomi Apriani. Saya merupakan lulusan dari Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, jurusan Ketatalaksanaan Angkutan Laut dan Kepelabuhanan. Saya lulus tahun 2018. Saat ini saya bekerja di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Laut. Jadi gini nih Sobat BPSDM, sebelum saya menjadi Taruna STP Jakarta, saya mengikuti beberapa proses seleksi. Yang pertama tuh, saya mengikuti proses seleksi administrasi. Setelah lulus dari seleksi administrasi, tahap berikutnya yaitu tes SKD untuk jalur reguler pola pembibitan dan tes TPA untuk jalur reguler non pola pembibitan. Setelah lulus dari tes itu, kalian akan mengikuti tes kesehatan dan kesemaptaan, serta psikotes dan wawancara. Nah, Sobat BPSDM, sekarang saya akan menjelaskan beberapa berkas administrasi yang harus Sobat BPSDM siapkan nih. Yang pertama, foto latar belakang merah ukuran 4x6, kemudian KTP atau kartu keluarga bagi kalian yang belum memiliki KTP, kemudian ijazah untuk kalian yang sudah dinyatakan lulus, atau rapot. Persyaratan lainnya bisa kalian cek di website sipencatar.debhub.go.id. Seluruh berkas harus sesuai dengan aslinya ya. Harus teliti dan dipersiapkan sebaik mungkin. Jangan sampai ada yang keliru. Tes berikutnya adalah tes SKD bagi jalur reguler pola pembibitan. Tes SKD terdiri dari tes wawasan kebangsaan, tes intelijensia umum, dan tes karakteristik pribadi. Sedangkan tes potensi akademik bagi jalur reguler non pola pembibitan terdiri dari fisika, matematika, dan bahasa Inggris untuk program studi keteknikan, dan matematika dan bahasa Inggris untuk program studi non keteknikan. Seluruhnya berbasis Computer Assisted Test atau CAT. Nah, Sobat BPSDM, tes selanjutnya adalah tes kesehatan dan kesemaptaan. Pada tahap tes kesehatan, kita akan di-screening apakah ada riwayat penyakit, pemeriksaan fisik dari ujung kepala hingga ujung kaki, cek darah, cek mata, cek gigi, dan cek pendengaran. Lalu, pada tes kesemaptaan akan dites lari, push up, sit up, dan shuttle run. Jadi, persiapkan fisik kalian dengan latihan ya Sobat BPSDM, dan jangan lupa jaga kesehatan. Nah, untuk tes selanjutnya apa nih? Nah, Sobat BPSDM, tes selanjutnya adalah tes psikotes dan wawancara. Dari tes psikotes dinilai kemampuan, sikap kerja, dan kepribadian. Sedangkan tes wawancara yang dinilai adalah kesungguhan dan motivasi, serta kemampuan berkomunikasi. Jangan lupa berpenampilan yang rapi, wangi, dan bersih agar mendapat nilai yang baik. Jadi harus persiapkan diri dan persyaratan dengan sebaik-baiknya ya Sobat BPSDM supaya lulus pada tahap tes Sipencatar. Setelah lulus tes Sipencatar, kita akan masuk ke kampus kita terlebih dahulu sebelum mengikuti Mada Tukar. Mada Tukar itu apa sih? Mada Tukar adalah masa dasar pembentukan karakter. Tempat pelaksanaannya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Pembangunan Karakter SDM Transportasi di Ciwidey, Bandung. Pengalaman saat mengikuti Mada Tukar sangat menyenangkan dan tidak bisa dilupakan. Karena di sana saya bertemu banyak teman dari berbagai macam sekolah di bawah Kementerian Perhubungan dan dari berbagai macam daerah juga. Selain itu, Mada Tukar melatih kita untuk membentuk sikap, mental, dan karakter sebagai taruna transportasi.
waktu pertama kali masuk asrama tuh, wah, saya kaget banget. Iya benar banget. Sama kayak saya juga waktu masuk asrama kaget. Mungkin karena kita belum terbiasa kali ya. Nah itu dia, kita belum terbiasa karena di asrama itu jadwal dari bangun pagi sampai tidur lagi diatur. Iya. Kapan kita bangun, kapan kita makan, kapan kita ke kelas, kapan kita kembali lagi, kapan kita istirahat, itu semua diatur. Iya, tapi kita juga dikasih waktu loh untuk mengeksplor bakat kita lewat kegiatan ekstrakurikuler. Oh, waktu itu kamu ikut ekstrakurikuler apa? Jadi waktu saya sekolah dulu, saya ikut kegiatan ekstrakurikuler drum band dan pedang pora. Dan menurut saya kegiatan itu cukup bermanfaat buat saya, bisa mengeksplor bakat saya juga. Selain itu juga ada kegiatan olahraga nih buat sobat BPSDM yang hobi berolahraga atau ahli dalam berolahraga. Kita masih tetap bisa untuk mengeksplor bakat kita di bagian seni dan olahraga. Iya. Tapi ada manfaatnya tuh, kita diatur dari bangun pagi sampai tidur lagi. Iya, pasti banget, karena itu pasti ada manfaatnya untuk kita di masa depan. Salah satu contohnya apa? Salah satu contohnya, kita menjadi disiplin waktu. Saya kan jurusan nautika, jadi pada tahun ketiga atau semester 5 dan 6 harus menjalani praktek laut selama 1 tahun. Kemarin tuh saya praktek di salah satu perusahaan pelayaran yang kebetulan rute kapalnya Froenkoy. Wah, itu berlayar kemana aja sih? Saya udah berlayar ke 4 benua, sudah melewati terusan Suez, dan yang paling menegangkan tuh, saya itu waktu itu lewat di perairan Somalia. Wah, yang katanya berbahaya banget itu ya? Iya, yang katanya berbahaya banget. Itu pengalaman yang paling menegangkan waktu saya praktek laut. Menegangkan sekaligus menyenangkan. Seru banget ya pengalamannya. Iya. Terus pas di kapal itu, krunya semua orang Indonesia atau campur? Kebetulan di kapal saya itu campuran, ada Indonesian, Filipino, Russian, and Ukraine. Kunci sukses dalam menjalani praktek laut itu adalah disiplin. Karena kan kita sendirian di atas kapal. Iya, benar banget. Jadi kita harus bisa mengatur diri kita untuk disiplin waktu, kapan kita bangun, kapan kita makan, kapan kita istirahat. Kalau kamu waktu itu praktek di mana? Saya jurusan KLK, itu praktek di salah satu perusahaan keagenan di Indonesia. Tapi pada saat saya praktek itu juga sangat menyenangkan karena di sana saya belajar banyak hal. Saya mengaplikasikan materi yang udah saya dapat pada saat saya belajar di kampus gitu. Dan itu sangat seru sih. Kamu waktu itu prakteknya berapa bulan? Apakah sama kayak kita yang harus setahun atau hanya beberapa bulan kalau yang praktek darat ya? Waktu saya praktek darat itu selama 12 bulan, sama seperti jurusan nautika. Tapi itu dibagi, jadi 10 bulan di perusahaan pelayaran dan 2 bulannya di instansi pemerintahan. Oh. Jadi ya seru sih, nambah relasi kan ke depannya gitu. So, Sobat BPSDM, ingin punya pengalaman seru kayak kami? Yuk, gabung menjadi Taruna Transportasi Kementerian Perhubungan. Dengan cara daftar melalui sipencatar.devhub.co.id. untuk Indonesia unggul, Indonesia maju. maju.